Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kompetisi musim 2025-2026 akan dimulai ketika video ini gua bikin. Pertandingan pertama menghadapi Arsenal, lalu ada pertandingan selanjutnya dan juga selanjutnya. Di video kali ini gue ingin berbicara terkait dengan 3 pemain Manchester United yang gua harapkan ya bisa bisa memperbaiki penampilannya. Karena 3 pemain ini mendapatkan kritikan yang luar biasa menurut gue ya, dari apa yang mereka tunjukkan musim lalu bersama dengan Manchester United. Tapi paling tidak ketika video ini gue bikin, mereka semua masih dalam status pemain dari Manchester United. Artinya apa? Ya, kalau mereka memiliki penampilan yang lebih bagus, mereka memiliki kontribusi yang lebih banyak lagi kepada Manchester United, maka Manchester United juga otomatis akan terangkat. Ada beberapa pemain yang sudah meninggalkan Manchester United ataupun sedang dalam proses meninggalkan Manchester United ya. Gue tidak ingin membahas tentang pemain-pemain tersebut, tapi semua pemain yang saat ini stay di Manchester United tentu saja mendapat dukungan 110% bahkan dari gue. Artinya gue berharap mereka tampil bagus, bahkan lebih baik daripada musim sebelumnya. Sebenarnya mereka ini memiliki potensi, pemain-pemain ini ya, dengan apa misalnya ditunjukkan dengan di musim sebelumnya ataupun di klub-klub sebelumnya. Tapi mungkin musim lalu bukan periode yang mudah, dan memang nyatanya seperti itu. Ada pergantian pelatih, manajemen klub juga dalam situasi yang tidak pasti. Ada banyak hal yang sangat mungkin menjadi faktor akhirnya mereka tidak maksimal bersama dengan Manchester United. Dan memang Manchester United pun juga dalam periode terburuknya ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim sendiri di segala kompetisi babak belur. Menurut gua 2 musim sebelumnya berhasil mendapatkan trofi, musim lalu tanpa trofi, berada di luar peringkat Eropa, bahkan di papan bawah di peringkat ke-15, sangat memalukan. Satu peluang untuk bisa mendapatkan trofi, yaitu adalah di Europa League, gagal didapatkan. Manchester United kalah di final menghadapi Tottenham Hotspur, di mana menurut gue tuh semacam kayak anti klimaks ya penampilan dari Manchester United. Sangat disayangkan sebenarnya. Dan dari situ juga gue bisa bilang sebenarnya semua pemain memiliki perannya masing-masing juga di keterpurukan Manchester United musim lalu. Manajemen juga punya perannya tersendiri, Ruben Amorim pun juga demikian. Tapi di musim yang baru ini gue harapkan semuanya bisa perform. Manajemen perform, Ruben Amorim bersama dengan staf kepelatihan perform, dan pemain yang akan gue sebutkan ini juga gue harapkan bisa perform. Langsung aja, nama pertama adalah Rasmus Højlund. Ketika video ini gue bikin, situasi dari Rasmus Højlund belum jelas ya, apakah dia akan bersama dengan Manchester United musim ini atau tidak. Gue tidak ingin berspekulasi atau berandai-andai dulu, tapi berandai-andai dia cabut, maksud gue itu. Tapi katakanlah dia menjadi bagian dari skuad Manchester United kali ini, walaupun ada banyak sekali kabar yang mengatakan dan memang kabar ini kredibel, Manchester United ini mendorong sebenarnya ya, membuka pintu lebar-lebar untuk Rasmus Højlund ini cabut dari Manchester United. Tapi kalau seandainya dia tetap stay di Manchester United, gue harapkan dia bisa memperbaiki penampilannya. Dia bisa memberikan kompetisi yang ketat untuk Benjamin Sesko. Karena ini penting. Benjamin Sesko dengan segala potensi, dengan segala skillnya, dengan segala kemampuan teknisnya, tidak bisa, sekali lagi ya menurut gue, tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan dalam zona nyaman. Artinya zona di mana dia merasa posisinya ini pasti ada di lini depan Manchester United, tanpa adanya pesaing, tanpa adanya kompetisi yang keras, yang ketat. Gue tidak berharap seperti itu. Gue bahkan sangat-sangat gue pernah katakan juga di video lain, bahwa kalau seandainya Rasmus Højlund tidak berada di Manchester United, gue harapkan Manchester United tetap mendatangkan pemain depan baru. Karena sekali lagi, ini berbahaya kalau pemain diberikan zona nyaman, zona aman. Tiap pertandingan dia sudah pasti akan dimainkan, mau apapun itu penampilannya. Ini tidak bisa menurut gue. Klub-klub besar rata-rata mereka punya mereka tidak berada pada situasi seperti itu. Semuanya berada pada kondisi tidak aman, tidak nyaman, sehingga dia harus fight, dia harus kerja keras betul. Dan ya ini seringkali yang membuat tim ya, secara kolektif bahkan
menjadi sangat positif karena persaingan yang ketat dan sehat di Carrington, dimulai dari Carrington untuk memperebutkan satu tempat, satu posisi. Dan ketika mereka diturunkan, mereka harus tampil bagus, mereka harus memberikan kontribusi juga yang banyak, yang jelas. Kalau tidak, mereka akan merasa terancam, dan ini penting menurut gue. Sehingga ini yang gue harapkan dari Rasmus Højlund. Seandainya dia tetap stay di Manchester United, gue harapkan dia bisa memperbaiki ya. Dan ini kan sebenarnya ditunjukkan di musim pertama Rasmus Højlund di Manchester United. Sobat Football United bisa lihat coba cuplikan gol-gol yang diciptakan di musim pertama dari Rasmus Højlund. Gol-gol oke, gol-gol bagus, dan raihan angka golnya pun juga untuk pemain yang muda baru pertama kali di Liga Inggris di Manchester United dengan segala tekanan dan lain-lain. Dia melakukan hal yang baik-baik saja menurut gue di musim pertamanya. Tapi jeblok di musim kedua dengan segala persoalan, faktor dan lain-lain yang ada. Cuman kita lihat dulu apakah dia tetap berada di Manchester United ya. Rasmus Højlund, dan belum ke pemain nomor 2 dan juga nomor 3, gol itu sangat penting menurut gue. Gue tidak berharap, tapi gue memperkirakan akan ada kekeringan juga di Benjamin Sesko mungkin ya di beberapa pertandingan. Dan ketika itu terjadi, Manchester United butuh pemain yang bisa menjadi solusi di lini depan. Dan untuk situasi saat ini siapa lagi kalau bukan Rasmus Højlund menurut gue. Dan katakanlah bukan Rasmus Højlund ya, pemain yang menggantikan pun juga harus ada. Apakah Joshua Zirkzee, apakah Chido, apapun itu, siapapun itu, tidak bisa dibiarkan hanya Benjamin Sesko. Nama kedua, Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo, Ruben Amorim sering memberikan pendapat ya bahwa dia menyukai Kobbie Mainoo. Musim lalu pun juga gue nilai Kobbie Mainoo ini belum mendapatkan periode yang pas untuk dia ini diakses, untuk dia ini dianalisa, untuk dia ini dinilai di mana kemampuan terbaiknya bisa keluar, kapasitas tertingginya bisa keluar juga, di lini apa, bentuknya seperti apa dan lain-lain, karena ada cedera panjang. Bahwasanya Kobbie Mainoo merupakan salah satu talenta, iya, bukan hanya di Manchester United tapi juga di tim nasional Inggris. Ini kan dibuktikan di turnamen besar Euro misalnya, terakhir tim nasional Inggris, Kobbie Mainoo bisa langsung mendapatkan tempat inti. Bahkan ini kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya punya potensi kemampuan yang besar sekali, dan ini juga diakui oleh banyak pundit, banyak media juga ya. Tapi di sistem Ruben Amorim dia masih belum pas ini. Ini ada yang belum tepat menurut gue. Tapi apakah ini berarti jual saja dia, dan enggak. Gue berharap kalau dia menjadi bagian, dia bisa berkembang, dia bisa mendapatkan tempat yang pas, karakter bermain juga yang cocok, seperti apa, dengan lawan seperti apa, di mana misalnya, seperti itu dan lain-lain. Ruben Amorim gue harapkan juga bisa memaksimalkan kemampuan dari Kobbie Mainoo, sehingga modal berupa talenta potensi yang sangat besar sekali ini bisa keluar. Gue yakin ketika itu terjadi, kontribusinya akan sangat luar biasa untuk Manchester United. Dia pun juga memiliki modal ya, sebagai pemain yang berasal dari Manchester, dari akademi, dari tim anak-anak bahkan. Dan kalau dia bisa mendapatkan kepastian posisi dalam sistem Ruben Amorim, ini kan juga merupakan hal yang positif bahwa pembinaan di Manchester United ini bisa menghasilkan, dan ini merupakan faktor yang sangat positif sekali bagi Kobbie Mainoo yang juga dalam situasi memperpanjang kontraknya ya kan dengan Manchester United. Dan nama terakhir ini kontroversi gue tahu, tapi gue harapkan Andre Onana bisa tampil lebih maksimal. Kita bisa berbicara terkait dengan dia ini dan itu faktanya. Kalau dia tetap dipercaya oleh Ruben Amorim sebagai penjaga gawang Manchester United, gue harapkan dia bisa perform. Mungkin akan ada yang mengatakan bahwa selama dia menjadi penjaga gawang Manchester United tidak akan kemana-mana dan lain-lain. Gue berpikir gue tidak mungkin berpendapat seperti itu, karena gue harapkan dia bisa perform, dia bisa solid seperti dia bermain di klub-klub sebelumnya. Di musim pertama dari Andre Onana, terutama di paruh kedua, menurut gue dia baik-baik saja gitu. Memang ada penampilan yang jeblok di paruh pertama tapi tidak di paruh kedua. Tapi berbeda dengan musim lalu. Dan di musim ini gue harapkan dia bisa mendapatkan momentum baliknya, paling tidak sama seperti yang ditunjukkan di periode kedua musim pertama Andre Onana di Manchester United. Karena kalau dia bisa perform, Manchester United akan memiliki penjaga gawang yang bagus ya dalam sisi saving dan juga sisi distribusi bola, di mana ini dibutuhkan dalam sistem Ruben Amorim. Gue paham betul bahwa 3 pemain ini tentu saja penampilannya mengecewakan, dan mungkin ada pemain-pemain lain juga yang Sobat Football United bisa tulis di kolom komentar by the way. Tapi
fakta juga bahwa ketika gue bikin video ini 3 nama ini menjadi pemain yang berada di skuad Manchester United, ini juga berarti tidak mungkin tidak gue support, tidak mungkin tidak gue harapkan untuk bisa tampil dengan performa yang bagus ya. Gue tidak ingin terlalu gue perkirakan dia akan begini dan begitu, enggak, gue harapkan dulu saja. Karena kalau yang penampilannya tidak bagus bisa jadi bagus, ini bisa memberikan kontribusi yang lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi bagi Manchester United di musim ini, di mana musim ini tentu saja kita semua ya, fans Manchester United termasuk gue yang ringan amatiran ini, berharap Manchester United bisa melompat posisinya di papan klasemen. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.